Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dan bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan menganugerahkan kepada kami hari yang baru, di minggu yang baru. Terima kasih karena Tuhan menyertai kami, Tuhan memegang tangan kami di dalam setiap aktivitas kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan Tuhan juga memampukan kami supaya di dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Kejadian pasal 37 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-36. Kejadian pasal 37 ayat 29 sampai ayat yang ke-36 yang berbunyi demikian. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkanlah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakanlah Bapa periksa apakah jubah ini milik anak Bapa atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, memelihara, dan bahkan diberikan pertolongan untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita memahami bahwa penyesalan adalah ketika kita melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan, lalu kita menyesali. Jadi misalnya sedang diet. Nah, karena sudah tahu diet, maka harusnya makan malamnya tidak boleh lebih dari jam 6 kalau ada yang diet seperti itu ya, karena diet kan beragam-ragam. Nah, mungkin ya harusnya makan malam itu jam 6, tapi karena sedang keasikan menonton suatu acara, lalu melihat bahwa wah itu kayaknya makan mie-nya enak, lalu kepengen bikin mie. Lalu karena terbawa oleh perasaan, oleh hasrat, keadaan, akhirnya membuat mie jam 9 malam. Nah, tentu keesokan harinya menyesal, aduh ngapain, nggak usah pakai keesokan harinya ya, biasanya kalau sudah habis mie-nya menyesal, ngapain tadi kok pakai bikin mie, sebenarnya ditahan kan juga bisa, besok bisa dimakan di siang hari atau di sore hari, kenapa kok harus malam ini bikin mie, lalu menyesal karena sudah terlanjur makan setelah jam 6 malam. Ada juga penyesalan-penyesalan yang disebabkan oleh hal yang lain, misalnya seharusnya tadi aku naik kendaraan nggak kebut-kebutan, jadinya malah mencelakakan orang lain dan diriku sendiri. Nah, itu adalah penyesalan karena kita melakukan sesuatu. Tetapi rupanya juga ada penyesalan karena tadi kita tidak melakukan sesuatu. Jadi misalnya ya gimana ya? Oh ya, jadi misalnya sudah tahu nih, tadi itu temennya itu kelaparan. Ini pernah saya alami ya. Tadi itu teman saya lapar, tapi saya hanya punya satu roti. Ini terjadi benar ketika saya kuliah. Jadi saya entah kenapa uang saya yang ada di dompet itu tinggal segitu, tinggal cuma bisa buat beli satu roti. Padahal sebenarnya saya juga dulu diberikan uang saku itu cukup ya. Jadi entah kenapa itu begitu. Dan kebetulan hari itu ada mata kuliah yang dimundurkan. Jadi mata kuliahnya harusnya siang, tapi diambilnya malam karena dosennya ada kegiatan. Lalu kami kuliahnya sampai malam. Nah, diberikan waktu sebentar tuh cuma buat beli snack, jadi nggak bisa beli banyak hal, nggak bisa beli makan besar, padahal lapar sekali. Jadi saya cuma bisa beli satu roti bulat begitu. Nah, lalu teman saya tuh lapar
dia tuh minta, ini teman dekat ya, bukan cuma teman, tapi teman dekat saya tuh teman dekat saya waktu itu lapar. Lalu dia meminta kepada saya, tapi aku yo ngeleh, ya saya sangat lapar. Kamu beli aja lah sendiri, bawa uang kan, bawa kok, ya beli aja sendiri. Lalu setelah itu selesai, pulang sampai ke kelas itu saya mikir lagi, kenapa sih cuma perkara roti aja kok tadi nggak tak kasih ya temanku. Memang nggak sampai berantem sih kami, cuma kenapa ya kok tadi roti 1 cuil aja kok bahkan aku tidak memberikannya. Nah, jadi itu adalah penyesalan ketika kita tidak melakukan sesuatu. Tadi harusnya bisa ngasih roti tapi tidak memberikan roti. Nah, ini yang terjadi kepada Ruben. Ruben adalah salah satu dari kakak-kakak Yusuf. Ketika mereka tidak suka, ketika mereka iri, ketika mereka dengki, Ruben juga menjadi salah satu yang hatinya terluka begitu dengan apa yang dilakukan oleh Yakub kepada anak-anaknya. Jadi kalau kita perlu ingat bahwa sebenarnya yang mengakibatkan luka ini kan bukan Yusuf ya, tetapi kan orang tua. Nah, tapi karena mereka anak-anak, sesama anak, maka yang dibenci adalah anak yang dikhususkan, bukan orang tuanya. Nah, mereka sudah bersepakat mau dibunuh, tetapi Ruben itu di ayat ke-21 sampai ayat ke-22 bilang begini, ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, jangan tumpahkan darah. Lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kepada ayah mereka. Jadi di antara kakak-kakaknya Yusuf ini 10 ya, berarti 10 bukan 11 ya. Jadi 10 kakak-kakaknya Yusuf ini salah satunya adalah Ruben yang sebenarnya ya mungkin iri juga, nggak suka juga, tapi nggak pengen kalau Yusuf itu dibunuh. Ini kan sebenarnya insting saudara ya. Jadi saudara itu kan memang sering tidak akur. Yang mungkin yang punya saudara mungkin tidak semua, tapi mungkin tahulah pasti kalau saudara itu ada bahagianya, ada juga sedihnya, ada akurnya, ada berantemnya. Nah, kadang kalau berantem pengennya, alah ngapain sih punya saudara kok kayak begitu. Nah, tapi Ruben ini di tengah-tengah kemarahannya, dia itu nggak mau membunuh Yusuf, tidak seperti saudara-saudaranya. Hanya dia tidak punya keberanian untuk mengatakan secara gamblang, ngapain sih kok pakai dibunuh-bunuh, ngapain sih kok sampai kayak gitu, dia loh saudara kita tuh nggak perlu loh melakukan sampai sejauh itu. Nah, sayangnya walaupun niatnya baik, tapi dia tidak bisa menyatakannya secara tegas. Akhirnya saudara-saudaranya ini benar-benar membuang Yusuf ke dalam sumur, dan Yehuda mikirnya daripada dibunuh sudahlah dijual aja, kalau dibunuh juga nggak ada untungnya kok buat kita, sudahlah dijual aja. Nah, tampaknya ketika kejadian penjualan itu Ruben nggak ada di situ gitu. Nah, dan kemudian ketika Ruben datang sudah nggak ada lagi, dan juga tidak diceritakan apakah kemudian saudara-saudaranya ini memberitahu Ruben bahwa tadi itu sebenarnya Yusuf itu dijual atau gimana. Mereka nggak cerita. Cuma ketika Ruben bingung setengah mati, akhirnya mereka melakukan satu hal, yaitu membuat drama. Mereka memanipulasi, mereka membuat kebohongan tentang ketidakadaan Yusuf itu. Jadi Yusuf yang memang dijual malah dijadikan sebagai korban binatang untuk disampaikan kepada ayahnya, karena mereka tidak punya cukup keberanian untuk mengakui apa yang menjadi kesalahannya. Nah, sayangnya sampai akhir tuh Ruben tidak berani menyatakan apa yang sebenarnya terjadi. Seumpama waktu itu Ruben bilang, tadi itu sebenarnya begini-begini bilang ke Yakub, lalu yang lain akhirnya ngasih tahu nih bahwa Yusuf itu nggak mati tapi dijual dan lain-lain. Mungkin mereka punya kuasa ya, karena Yakub ini kan juga bukan orang miskin ya. Kalau kita baca sebelum-sebelumnya kan dia punya harta dan lain-lain. Mungkin dia bisa mencari gitu. Dan yang jelas dia masih punya pengharapan bahwa anakku masih hidup. Ya memang sih dia entah kemana, tapi anakku masih hidup. Tapi karena 10 orang ini tidak berani mengakui, ya akhirnya ya memang Yakub hidup dalam penderitaan yang sangat besar karena kehilangan anaknya. Apalagi ketika itu sebenarnya kan Yakub sendiri yang menyuruh kepada Yusuf untuk mencari saudara-saudaranya. Nah, jadi kalau kita baca di ayat 12 sampai 14, sebenarnya Yakub ini yang menyuruh Yusuf untuk mencari saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan domba. Nah, jadi coba Bapak bayangkan rasanya jadi Yakub. Anak tadi nggak apa-apa, disuruh pergi, aku yang menyuruh, dan setelah disuruh kok meninggal. Pasti penyesalannya luar biasa. Seharusnya aku tidak perlu menyuruh dia pergi. Nah,
si Ruben juga pasti menyesal, seharusnya tadi aku melakukan yang seharusnya aku lakukan, yaitu menghalangi saudaraku untuk melakukan kejahatan. Nah, kita memahami bahwa karena Yakub tidak tahu apa yang akan terjadi, karena niatnya baik, maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh Yakub. Seandainya waktu diulang pun kan itu bukan suatu strategi ya. Jadi itu kalau ibarat kata kan ya itu memang jalan hidup yang sebuah misteri ya. Tadi Yakub kan ya nggak akan pernah tahu bahwa ketika anaknya disuruh pergi itu akan celaka, itu kan nggak pernah tahu, tidak pernah terbersit dalam bayangannya. Tetapi Ruben kan sebenarnya tahu bahwa 9 saudara lainnya ini sedang merencanakan hal yang buruk kepada Yusuf dan mereka dipenuhi dengan kemarahan. Ruben sebenarnya tahu bahwa mereka ini benci sekali, jadi bahkan dia itu tahu bahwa mau dibunuh loh. Nah, seandainya dia itu punya sedikit keberanian, ini kan masalahnya keberanian, bukan gambling bukan bertaruh tentang nasib, tapi bertaruh tentang keberanian. Seandainya dia punya sedikit keberanian dan kejujuran untuk menyatakan itu, maka ini semua tidak terjadi. Itu yang ada di benak Ruben, walaupun toh Tuhan menyiapkan banyak hal. Jadi Tuhan kan tahu ya semua yang akan terjadi, semua yang dipikirkan manusia, dan Tuhan sudah mempersiapkan begitu banyak hal untuk Yusuf. Cuma ini mengingatkan kepada kita bahwa seringkali manusia itu menahan diri untuk melakukan sesuatu yang benar. Bukan perkara baik tidak baik ya, tapi benar. Ini kan kalau dipandang oleh saudara-saudara ini bukan perbuatan baik ketika menghalang-halangi mereka melakukan atau menghilangkan si Yusuf, tapi itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Nah, seringkali kita ini menghalangi diri kita sendiri untuk melakukan hal yang benar. Jadi ketika di sekeliling kita misalnya orang-orang ini melakukan hal yang buruk, lalu kita mikirnya, wah kalau aku ikut campur nanti aku pasti akan kena akibatnya, ya sudahlah aku diam saja. Nah, ternyata ketika kita diam saja kita melihat banyak hal terjadi, lalu kita menyesal, wah tahu gitu sebenarnya aku ngomong aja, atau tahu gitu aku melakukan hal yang benar saja. Nah, dan setiap mau melakukan hal benar itu kan pasti ada konsekuensinya, entah dibenci, entah dimusuhi, itu pasti ada konsekuensinya. Kayak tadi si Ruben ketika dia mau melakukan hal benar, pasti konsekuensinya tidak mudah. Apalagi ini kan tadi 10 lawan 1, nanti kalau Ruben berpindah jadi 9 lawan 2 lah, kan sama sekali nggak mudah, dan nanti bisa menimbulkan perpecahan yang luar biasa bagi keluarganya. Tetapi itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, melindungi saudaranya dari kejahatan saudaranya dan melindungi saudaranya yang lain supaya tidak melakukan kejahatan. Nah, jadi sebenarnya kita diingatkan untuk berani bertindak hal yang benar. Kalau kita yakin bahwa itu benar, kalau kita yakin bahwa itu tidak melanggar Alkitab, bahkan itu seturut dengan kehendak Tuhan, ya kita harus berani mengambil resiko untuk melakukan hal yang benar. Karena kalau tidak, penyesalan itu sudah mengintip di ambang pintu, dan bahkan penyesalan yang mengintip di ambang pintu bersama konsekuensi karena ketidakberanian kita itu bisa melahirkan dosa. Nah, ketika mereka Ruben itu akhirnya menyesal dan yang lainnya ini tidak berani mengakui perbuatannya, akhirnya mereka melahirkan dosa. Mereka berdosa dengan berbohong kepada ayahnya, menutupi keberadaan Yusuf. Dan nanti kalau kita baca sampai kepada perjumpaan Yusuf dan saudara-saudaranya sebenarnya sangat menderita karena melihat ayahnya menderita. Loh, bayangkan. Jadi itulah kenapa kok manusia itu nggak bisa hidup terikat oleh dosa dan Tuhan harus menolong, itu karena dosa itu sungguh upahnya sudah maut, ini upah akhirnya. Tetapi dosa itu membawa penderitaan yang luar biasa di dalam kehidupan manusia, dan mereka menderita luar biasa. Nah, maka dari itu, walaupun konsekuensinya berat, walaupun resikonya berat, kita harus memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran. Karena ketika kita diam saja, itu keadaan tidak menjadi aman. Keadaan akan datang mungkin dengan lebih menderita, mungkin bisa juga lebih baik, tapi akan ada perasaan bersalah yang mengintip, penyesalan yang mengintip. Seandainya waktu itu saya melakukan hal yang benar, seandainya waktu itu ada ini yang paling sering saya alami. Jadi ada seorang jemaat yang sedang sakit. Nah, hati kecil saya itu ketika saya sedang naik motor mengambil fotokopi atau saya itu kepikiran, apa aku tak datang ya ke rumahnya jemaat yang sakit ini, karena sedang sakit.
Ya dulu sudah pernah menengok, tapi karena sakit lagi ya Pak aku tengok ya, lalu kepikiran nanti dulu lah, kalau ini mungkin sedang sibuk lagian siang dan lain-lain, saya menunda. Nah tapi berikutnya karena ada COVID dan lain-lain jadi serba salah begitu. Nah akhirnya beberapa hari setelah perasaan saya itu bilang mari dijenguk itu, jemaat yang dikasih Tuhan ini dipanggil Tuhan tanpa saya sempat menjenguk. Nah itu menimbulkan penyesalan, seandainya waktu itu saya benar-benar menjenguk, mungkin saya tidak akan menyesal. Nah berapa banyak penyesalan yang terjadi kepada kita ketika kita menghalangi diri kita untuk melakukan hal yang benar, hal yang baik. Jadi mari bersama-sama lebih berani, lebih lebih sungguh-sungguh dalam melakukan hal yang baik dan yang benar seturut kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kiranya kami dapat meneladani kebaikan dari Tuhan sehingga kami dapat berbuat baik, kami dapat berbuat benar, dan kiranya Tuhan memampukan kami ketika kami harus melakukan sesuatu yang benar, bahkan ketika keadaan di sekitar kami sungguh sangat berat. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami, apapun menjadi pergumulan dan pengharapan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di waktu yang lain lagi. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.